Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham BRPT yang minggu ini kembali melemah. Saya sebelumnya sempat naik tinggi. Bagaimana potensi saham ini? Apa masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BRPT yang hari Rabu kemarin kembali turun 6% lebih ke 1185. Bisa kita lihat di grafik, minggu lalu pada hari Kamis, BRPT sempat naik sangat tinggi, berhasil naik di atas garis EMA 150 dan mencoba break 1200. Dan hari Jumat, bisa kita lihat ini juga masih lanjut naik, tapi candlenya kurang oke, shadow ke atas sangat panjang mengetes 1400 belum berhasil break. Dan bisa kita lihat hari Senin kembali melemah ke harga 1200 yang saat sudah berubah menjadi support. BRPT hari Selasa kembali rebound memberikan harapan. Tapi bisa kita lihat walaupun rebound candle hijau ini shadownya juga candlenya juga kurang oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang. Dan ternyata hari Rabu kembali melemah dan berada di bawah 1200. Jadi cara pergerakan apabila teman-teman pantau saham BRPT pada kenaikan hari Jumat ini sebenarnya tidak ada akumulasi, malah terpantau sudah mulai ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat, sebenarnya sudah harus hati-hati pada saat ketemu candle ini mengetes 1400 gagal break, shadownya ke atas lumayan panjang dan ternyata ada distribusi. Dan bisa kita kembali melemah, dan jika kita lihat pada pedagang hari Rabu kemarin, ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 3 hari terakhir bisa kita lihat kembali keluar dari saham BRPT. Jadi apabila teman-teman sudah dapat saham BRPT di harga bawah pada saat mencoba break 1000, saat ini memang teman-teman masih bisa hold karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Tapi untuk teman-teman yang dapatnya di sekitar 1050 ke atas, menurut saya harus hati-hati. Pertimbangkan untuk keluar apabila BRPT ternyata minggu depan masih lanjut turun bawah 1200. Jadi penurunan hari Rabu memang belum terkonfirmasi bahwa 1200 akan terlewati. Tapi ingat candle yang lumayan solid plus ada distribusi sehingga minggu depan ada potensi untuk break 1200 dan melanjutkan penurunan. Jadi pertimbangkan untuk keluar dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai 1080 untuk re-entry kembali untuk lebih amannya. Oke, jadi saat ini saya lihat karena masih ada distribusi, minggu depan saya lihat BRPT masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Walaupun sama, bisa saja dia ada potensi untuk technical rebound sementara, memancing retail masuk, memberi harapan, tapi harus dilihat pada saat candle hijau, candlenya bagaimana. Apabila candlenya tidak solid plus ternyata masih ada distribusi, tetap menurut saya harus hati-hati. Karena bisa saja hanya kenaikan sementara, satu masih dipaksa turun ke zona garis EMA 50-150 ini. Jadi yang belum sempat entry, walaupun dalam satu minggu ini terpantau BRPT sudah mulai melemah, untuk entry sebanyak wait and see dulu. Jadi bisa entry apabila BRPT berhasil naik dari 1200. Ini memang masih bisa entry karena 1200 masih berupa support, tapi apabila teman-teman entry di 1200, teman-teman harus lebih disiplin. Karena harga yang teman-teman entry sudah lumayan tinggi, dan apabila ternyata teman-teman entry dan jeblok ke bawah 1200, penurunannya akan lumayan dalam ke garis EMA 50-150. Jadi apabila entry di sekitar 1200, berarti jadikan target terdekat itu di 1280 untuk target take profit, sampai target lebih jauh 1400. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ESA yang hari Rabu juga terkoreksi turun 2% lebih ke 815. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat ESA trennya masih bergerak sangat trend. Jadi walaupun ada candle merah, tetap saja cara pergerakan arahnya terus bergerak naik. Beberapa kali juga sebelumnya ada candle merah tapi bisa kita lihat terus melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini untuk ESA support terdekat itu di 800. Sebelumnya sempat mencoba beli 800 gagal, kembali melemah dan setelah itu berhasil break 800 dan melanjutkan kenaikan. Tapi belum sempat menyentuh 900, baru di sekitar 860 ESA mulai terkoreksi. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 2% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau ini memang masih distribusi. Jadi untuk ESA apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan mau tetap hold, menurut saya saat ini masih bisa hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Walaupun turun di bawah 800 pun, menurut saya selama ESA masih kuat di 750, ini belum ada konfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Sehingga masih ada potensi untuk sideways atau malah rebound dan melanjutkan uptrend selama masih kuat di 750. Dan untuk teman-teman yang sudah dapat di bawah 600, menurut saya juga bisa jadikan garis EMA 50 di 715 untuk trend stop atau 700. Apabila memang teman-teman tidak mau take profit di harga atas tapi ingin hold terus.
Jadi secara pergerakan memang terpantau ESA mulai melemah, tapi menurut saya pelemahan ini masih wajar karena belum terpantau ada distribusi, belum terpantau ada tanda-tanda patah trend. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham ESA, masih bisa dipantau untuk pergerakan minggu depan, bisa tunggu terkoreksi ke 800. Apabila 800 masih bisa bertahan, bisa coba entry. Tapi untuk best buy-nya menurut saya adalah apabila bisa dapat di sekitar 750. Jadi tunggu ESA terkoreksi di bawah 800, apabila tembus 800 bisa coba tunggu di 750. Karena menurut saya 750 supportnya lebih kuat daripada support di 800. Dan cara pergerakan ESA juga masih oke selama masih kuat di 750 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham AALI yang jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini mencoba untuk mulai sideways. Jadi cara pergerakan AALI memang secara trend ini masih bergerak downtrend setelah gagal naik mengetes garis EMA 150. Jadi sempat rebound mengetes garis EMA 50, berhasil naik, mencoba untuk mendekati garis EMA 150 belum sempat, baru sekitar 7 ribuan. AALI sudah mulai melemah, turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi masih melanjutkan downtrendnya, tapi 2 minggu terakhir ini AALI mencoba untuk bertahan di 6.050 walaupun sempat menyentuh harga 6.000. Jadi cara pergerakan AALI mencoba untuk rebound dan hari Rabu kemarin masih naik 1% lebih ke 6.175. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, menariknya asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk saham ini, dan di broker summary ini terpantau mulai ada akumulasi. Jadi untuk saham AALI apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar 6.000 sampai 6.050, mungkin saat ini masih bisa di hold karena sudah mulai ada akumulasi dan mulai sideways. Saya lihat AALI masih ada potensi untuk kembali naik menuju 6.300. Jadi masih ada potensi untuk sideways dulu, mencoba potensi untuk naik. Tapi ingat, potensi untuk break 6.300 tetap kita harus pantau bagaimana akumulasinya pada saat mendekati 6.300 dan bagaimana candle-nya. Karena cara pergerakan ingat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa saja ini mulai sideways, mencoba break 6.300 masih gagal, AALI masih ada potensi untuk melemah. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun ke 6.000 sampai 6.050. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya lebih oke adalah apabila bisa dapatkan kembali di sekitar 6.000 sampai maksimal 6.100 untuk entry-nya. Tapi lebih oke apabila bisa dapat di sekitar zona 6.000 sampai 6.050. Jadi selama masih dapat di sekitar target harga ini, teman-teman masih mau hold, itu masih oke. Atau mau pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata AALI masih kesulitan untuk naik di atas 6.300. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham Harum yang ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 sampai 1400. Jadi hari Jumat sempat naik tinggi dengan candle yang solid. Hari Senin memang sempat naik, tapi bisa kita lihat kenaikan ini candle-nya tidak oke. Ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150 atau 1400. Candle merah, shadow ke atas sangat panjang, ada shadow ke bawah juga. Dan ternyata hari Selasa masih lanjut turun dan Rabu malah masih melanjutkan penurunan 2% lebih. Jadi cara pergerakan ini masih belum terkonfirmasi uptrend. Dan jika kita perhatikan menariknya, asing memang masih melakukan distribusi, tapi di broker summary ini terpantau secara keseluruhan ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Walaupun apabila teman-teman lihat top 5 ini memang ada distribusi, tapi jumlahnya masih kecil. Jadi untuk saham Harum saya lihat cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah mendekati 1.300. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy untuk saham Harum saat ini, coba tunggu di sekitar 1.300 kembali. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mengetes 1.300, Harum masih bisa bertahan dan rebound. Jadi bisa coba tunggu di 1.300, apabila Harum terpantau masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry. Tapi ingat karena saat ini masih sideways dan garis EMA 150 dan 1400 masih sangat kuat, karena beberapa kali setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break target harga ini. Pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Harum tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Atau hold saja terus selama 1.300 tidak terlewati. Tapi paling aman bisa ada pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound, Harum tetap kesulitan untuk break 1.400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.